Pramuka semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Stiani Baririati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya bahasa dalam pembuatan karya ilmiah. Bahasa sendiri itu merupakan alat komunikasi lingual manusia dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Seperti yang telah kita ketahui dan telah kita alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, bahasa juga merupakan salah satu faktor pendukung untuk kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Karena bahasa adalah sarana untuk membuka wawasan seseorang tentang ilmu pengetahuan maupun teknologi yang berkembang pada saat ini. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara bahasa ini dengan karya ilmiah? Hubungannya yaitu penggunaan bahasa ini dalam suatu karya ilmiah berarti telah menitik beratkan bahasa sebagai alat komunikasi berupa tulisan. Karena itu penggunaan bahasa dalam karya ilmiah ini sangatlah penting. Nah, arti dari karya ilmiah sendiri yaitu laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, karya ilmiah ini juga ada macam-macam jenisnya, seperti laporan penelitian, makalah, seminar, artikel jurnal, yang pada dasarnya semuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Karya ilmiah ini menuntut kecermatan dalam penalaran bahasa. Dalam hal bahasa, karya tulis semacam itu harus memenuhi ragam bahasa standar atau bukan bahasa informal. Masalah karya ilmiah biasanya menyangkut hal yang sifatnya abstrak, yang sulit dicari alat peraga atau analoginya dengan keadaan nyata. Untuk mengungkapkan hal semacam itu, diperlukan struktur bahasa keilmuan adalah kemampuannya untuk membedakan antara gagasan atau pengertian yang memang berbeda dan struktur yang baku dan cermat. Nah, dengan karakteristik ini, suatu gagasan dapat terungkap dengan cermat tanpa kesalahan makna bagi penerimanya. Pemenuhan kaidah kebahasaan merupakan ciri utama dari bahasa keilmuan. Oleh karena itu, aspek kebahasaan dalam karya ilmiah sebenarnya adalah memanfaatkan kaidah kebahasaan untuk mengungkapkan gagasan secara cermat. Kaidah ini menyangkut struktur kalimat, diksi, perangkat peristilahan, ejaan, dan tanda baca. Penulisan ilmiah ini merupakan sebuah karangan yang bersifat fakta atau real, yang ditulis dengan menggunakan penulisan yang baik dan benar, serta ditulis menurut metode yang ada. Peranan pentingnya bahasa dalam konsep ilmiah ini apa? Yaitu karena kita sebagai penulis bisa meneliti hasil yang kita cari dan bisa menampilkan suatu tulisan kita dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, karya ilmiah ini biasanya itu terdiri dari makalah, laporan buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Berdasarkan ini semuanya, itu ada dua jenis, yaitu kalau tidak untuk memenuhi tugas-tugas belajar seperti makalah dan laporan buku, berarti yaitu untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi. Seperti apa? Skripsi untuk S1, tesis, dan disertasi. Dalam pembuatan penulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi ini memiliki penyusunan yang berbeda dengan menyusun suatu tulisan yang bersifat non-ilmiah.
Suatu karya ilmiah ini harus menggunakan metode ilmiah dalam pencarian data atau informasi yang baik, itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam mendapatkan informasi. Bahasa yang digunakan pada penulisan ilmiah pada umumnya menggunakan bahasa yang biasanya jarang muncul pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan bahasa yang dicantumkan pada suatu tulisan ilmiah ini memiliki suatu arti dan makna dari berbagai bidang ilmu. Seperti apa? Yaitu kata yang memiliki ilmiah seperti konservatif, generalisasi, liberal, serta masih banyak lagi kata-kata yang dipakai dalam penulisan ilmiah. Selain dari segi bahasa dan kata yang digunakan dalam penulisan ilmiah, ada beberapa macam faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Apa saja? Yaitu gunakanlah kata yang umum dikenal, supaya orang-orang memahaminya. Kemudian gunakanlah kalimat yang sederhana sehingga karya tulis dapat mudah dimengerti. Kemudian selanjutnya itu gunakan tata bahasa serta ejaan yang disempurnakan oleh EYD. Nah, di mana harus diakhiri dengan tanda, titik, dan koma. Kemudian gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir yaitu sumber atau informasi digunakan dalam pembuatan penulisan ilmiah harus dicantumkan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon